Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor konsumer siklikal yaitu PT MD Pictures terbuka dengan kode saham film. Berdasarkan sejarahnya, MD Pictures atau Multidimensia Entertainment adalah perusahaan yang memfokuskan di bidang gambar bergerak atau disebut dengan rumah produksi. MD Pictures mulai didirikan sejak tahun 2002 yang berlokasi di Jalan Setiabudi Selatan nomor 7, Jakarta Selatan. MD Pictures didirikan oleh Manoj Punjabi yang sebelumnya bernama PT MD Media. Manoj Punjabi juga menjabat sebagai produser pada perusahaan tersebut. Di balik logo MD Pictures adalah nama pemilik atau CEO, Manoj dan Damoj Punjabi. Tahun 2012 merupakan gebrakan yang mengejutkan dunia perfilman dengan lahirnya MD Animation. Hingga saat ini MD Pictures telah membuat banyak karya unggulan MD Media Group seperti film Habibie, Danur, Rudy, AADC 2 yang merupakan konsep dengan nilai franchise yang besar. Dan pada tahun 2018, MD Pictures menjadi pionir dan mengibarkan bendera kemenangan sebagai perusahaan film pertama sebagai perusahaan publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT MD Pictures terbuka adalah rumah produksi yang didirikan pada tanggal 1 Agustus tahun 2002 di Jakarta. MD menjadi perusahaan produksi film terkemuka di Indonesia, yang mempelopori perusahaan film lainnya untuk go public. Perusahaan melakukan penawaran umum perdana pada tanggal 25 Juli tahun 2018 sebanyak 1.307.770 lembar saham biasa, dengan nilai nominal Rp100 per saham dan nilai penawaran Rp210 per saham kepada masyarakat. Pada tanggal 7 Agustus tahun 2018, perusahaan resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Info dan faktanya, industri perfilman Indonesia tampaknya telah mencetak pencapaian besar, ketika pendiri dan CEO PT MD Pictures, Manoj Punjabi meraih kesuksesan dalam beberapa film yang diproduksinya. Laporan Bloomberg menyebutkan, kekayaan Manoj Punjabi kini bernilai sekitar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 24,7 triliun rupiah. Dunia perfilman Indonesia kini semakin menunjukkan geliat kesuksesan. Teranyar, film Sewu Dino yang tayang perdana tanggal 19 April tahun 2023 lalu meraih 4.886.406 jumlah penonton dalam waktu 49 hari. Sampai saat ini di bulan Juni tahun 2023, Sewu Dino menjadi karya MD terbaru yang menorehkan prestasi sebagai film terlaris Indonesia di tahun 2023. Saat ini MD Pictures sudah mulai melakukan syuting untuk film kerjasama mereka dengan pihak Hollywood. Sebuah film bertajuk Devil's Whisper sudah mulai diproduksi. Dalam penggarapan film tersebut, beberapa nama dari Indonesia ikut terlibat dalam film tersebut. Berikut anak usaha yang dimiliki film yaitu PT Jakarta Film Studio, PT Barakuda Film Galeri Indonesia, PT Paupik Studio Indonesia. Kegiatan usahanya meliputi bidang jasa persewaan gedung dan atau properti, menjalankan usaha pembelian, persewaan dan pengoperasian gedung baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, melakukan kegiatan perdagangan film dan video, antara lain mengimpor film dan bahan baku, raw materials, dan alat-alat perlengkapan untuk keperluan bioskop dan pembuatan film dan video. Berikut divisi usaha yang dimiliki film antara lain, MD Entertainment. MD Entertainment menjadi perusahaan produksi film terkemuka di Indonesia, yang mempelopori perusahaan film lainnya untuk go public. Perusahaan ini juga menjadi sejarah awal MD memulai bisnisnya dengan berfokus pada tayangan televisi. Salah satu serial televisinya yang cukup populer, yaitu Cinta Fitri. MD Music. MD Music adalah perusahaan rekaman yang didirikan pada tanggal 6 Maret tahun 2003 di Jakarta. Perusahaan ini berfokus pada produksi dan distribusi musik untuk lagu tema sinetron dan film. MD Animation.
MD Animation adalah rumah produksi animasi yang didirikan pada tahun 2012 di Jakarta. Perusahaan dikenal sebagai pembuat serial animasi Adit Sopo Jarwo. Itu tergambarkan pada visi MD Pictures adalah membawa kegembiraan ke dalam kehidupan masyarakat dengan menciptakan momen spesial, pengalaman yang tak terlupakan, dan kenangan abadi di hati pencinta film. Berikut penghargaan yang pernah diraih film antara lain, Museum Rekor Indonesia memberikan penghargaan kepada film Ayat-Ayat Cinta, setelah meraih jumlah penonton terbanyak saat itu, yakni lebih dari 3,8 juta orang penonton. Akademi Film Indonesia menganugerahkan sebuah penghargaan dengan kategori film terlaris 2013 kepada film Habibie dan Ainun dengan perolehan penonton lebih dari 4,6 juta penonton. Film Habibie dan Ainun produksi MD Pictures, kembali meraih satu penghargaan lagi di triwulan pertama tahun 2013 yaitu Movie of the Year. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki film yaitu PT MD Global Investments memegang kepemilikan sebesar 50,5%, Manoj Damo Punjabi sebesar 21,53%, Morgan Stanley & Co International PLC sebesar 14,62%, Sania Manoj Punjabi sebesar 0,2%, Masyarakat Non-Warkat sebesar 13,15%, Masyarakat Warkat sebesar 0,0%, dan saham Treasury sebesar 0,0%. Emiten berkode saham film ini didirikan pada tanggal 1 Agustus tahun 2002, dengan bisnis usaha pada industri perfilman. Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 7 Agustus tahun 2018, dengan harga penawaran sebesar Rp210 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebanyak 1,31 miliar lembar. Berdasarkan kinerjanya, laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PT MD Pictures terbuka anjlok 39,59% menjadi Rp96,63 miliar pada 2023. Dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp159,98 miliar. Penurunan tersebut memicu laba per saham dasar perseroan amblas dari Rp16,89 menjadi Rp10,16 per saham. Penurunan laba ini dipicu atas koreksi penjualan perseroan dari Rp436,85 miliar pada 2022 menjadi Rp369,54 miliar pada 2024. Penurunan juga dipicu atas kenaikan beban pokok penjualan dari Rp129,88 miliar menjadi Rp139,47 miliar. Alhasil laba bruto perseroan turun dari Rp306,97 miliar menjadi Rp230,07 miliar. Kemudian laba usaha juga anjlok dari Rp192,98 miliar menjadi Rp111,81 miliar. Meskipun pendapatan dan laba bersih turun, MD Pictures berhasil mencatatkan kenaikan total aset dari Rp1,61 triliun menjadi Rp1,71 triliun. Liabilitas juga naik dari Rp76,60 miliar menjadi Rp85,65 miliar. Berikut potensi MD Pictures terbuka di masa depan. Pertama, PT MD Pictures menargetkan di tahun ini dapat memproduksi 5 hingga 7 judul film di layanan over the top. Hal tersebut lantaran penghasilan dari layanan streaming atau OTT banyak diminati. MD Pictures menilai film yang tayang pada layanan OTT punya peluang besar dalam revolusi online. Dengan 46.815 tiket yang terjual di hari pertama, dan lebih dari 220.000 tiket yang telah terjual selama 4 hari pertama, keberhasilan film MD Pictures di box office memberikan harapan di mana penonton bioskop Indonesia sudah mulai pulih.
Pulihnya bioskop merupakan tanda yang sangat positif bagi perusahaan dan industri film Indonesia. Kesuksesan KKN di Desa Penari menjadi tolak ukur bagi MD Pictures dalam menetapkan strategi perilisan baik film dan serial ke pasar secara maksimal. Tidak hanya menghasilkan karya yang berkualitas, namun juga memperhatikan elemen penunjang seperti analisis audiens, promosi yang mumpuni dan distribusi tepat sasaran. Tidak hanya film, rumah produksi MD juga sukses merilis serial yang ditayangkan di layanan streaming digital seperti Disney Hotstar, Prime Video, WeTV, iFlix dan Telkomsel Maxstream. Sekian pembahasan kali ini dari PT MD Pictures Terbuka, semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.